Mas Rama. Mas, bangun. Tolong siapapun panggil ambulans. Pagi Mas Rama. Udah 1 minggu tanpa kamu. Aku sekarang udah bisa bikin teh manis tambah susu loh. Kayak yang biasa kamu bikin buat aku. Jadi, gimana kabar kamu di sana, Mas? Jujur, aku kangen banget sama kamu. Aku nggak tahu bisa bahagia apa enggak tanpa kamu. Tapi, kamu nyuruh aku janji buat selalu bahagia walau tanpa kamu, Mas. Dan hari ini aku akan mencoba itu. Kemarin, setiap hari aku selalu nangis karena kehilangan kamu. Tapi hari ini aku akan berusaha tersenyum tanpa air mata. Makasih Mas Rama, sudah menjadi suami terbaik buat aku. Sekarang, aku akan coba jalani sendiri dulu dan memulai semuanya sendiri. Selamat tinggal duka dan selamat datang hidup baru. Bu Ayu. Pak Joko, pagi Pak Joko. Pagi Bu Ayu. Pagi-pagi udah manis kayak gula aja. Mau kemana nih Bu Ayu? Mau ke sekolah Pak, mau ngajar. Oh, udah mulai ngajar lagi Bu Ayu. Iya Pak, Bapak lagi ngapain? Ini lagi mandiin burung Bu. Wah, burungnya sehat ya, sering dimandiin. Oh iya, jelas sehat. Orang ibu yang ngerawat. Ibu, kok ada di sini? Udah berani ya, kuda-kudain jadi muda. Siapa yang godain? Orang Bapak lagi mandiin burung. Alah, emang ibu tidak lihat di dalam rumah? Apa tadi godain Bayu? Beneran, enggak kok. Bapak cuma nyapa doang. Alah, banyak alasan. Sini burungnya. Mau diapain burungnya Bu? Mau ibu goreng? Janganlah Bu, ini burung kesayangan Bapak. Mau burung dalam sangkar? Atau burung dalam sarung yang ibu goreng, ha? Pak, Bu, saya duluan ya. Bu Ayu, mau ke sekolah ya? Iya Kang Darman. Akang boncengin ya. Makasih Kang, saya naik angkot aja. Loh, kok naik angkot sih? Naik angkot mah gerah. Terus desak-desakan. Mending sama Akang. Dijamin aman sampai tujuan. Oh gitu ya. Tadi mama minta antar ke pasar, katanya nggak bisa. Lagi buru-buru ada urusan. Malah nyuruh mama naik angkot. Sekarang malah nawarin janda muda tumpangan. Bukan gitu mah. Ini kan Bu Ayu, searah sama ayah. Jadi ayah nawarin tumpangan. Alah, udah sekarang antar mama ke pasar. Tapi apa? Jangan banyak alasan kau. Bu Ayu, ibu baru jadi janda seminggu aja udah berani goda-godain suami orang. Saya nggak godain suami ibu. Alah, jangan sok kecantikan kamu. udah mah. Malu sama orang. Kamu yang harusnya malu, mau aja digodain dia. Kang, Mbak, saya duluan ya. Bu Ayu, stop dulu, stop. Jangan buru-buru masuk kelas. Pak Dadang, ada apa Pak? Saya punya semangat pagi spesial buat Bu Ayu. Saya harus ke kelas 10 Pak. Bentar lagi bel berbunyi. Justru itu Bu, saya sebagai guru BK, tugas saya memastikan semua guru terutama yang lagi berduka tetap semangat. Ibu tahu kan, duka itu kayak virus flu. Kalau nggak diobati, bisa nular ke murid-murid. Dan obatnya semangat dari Pak Dadang ini. Makasih Pak. Saya udah minum vitamin kok tadi pagi. Teh susu buatan sendiri. Teh susu? Wah, kebetulan saya ahli bikin teh susu spesial. Plus jahe, plus madu, plus rasa sayang.
Ibu kan sekarang sendirian. Biar Pak Dadang yang bikinin setiap pagi. Gratis. Anggap aja terapi guru BK. Nggak usah Pak, saya sudah bisa bikin sendiri. Lagian drama dulu yang ajarin dan saya udah bisa. Almarhum suami yang baik itu, saya paham Bu. Tapi itu harus jalan terus. Ibu masih muda, cantik, pintar, baik lagi. Jangan sia-siakan. Pak Dadang ini udah berpengalaman loh. Rumah ada, motor ada, gaji bulanan stabil. Bisa nemenin ngajar, nemenin pulang, nemenin makan, plus nemenin ibu tidur. Pagi Bu Ayu. Pagi Pak Yogi. Loh, Bu Ayu kelihatannya lemas sekali. Kayaknya Bu Ayu butuh olahraga deh. Kayak lari pagi. Pak Yogi, Bu Ayu tuh habis berduka. Butuh terapi hati, bukan lari pagi. Justru itu Pak Dadang. Hati yang lagi berduka itu butuh olahraga. Gimana kalau Bu Ayu ikut saya lari pagi? Jadi setiap hari jam 5 pagi, lari santai bareng saya. Keliling komplek. Plus saya nemenin ngobrol, nemenin ngopi, nemenin sarapan. Pak Yogi, makasih tawarannya, tapi saya nggak suka lari. Lagian saya sudah punya rutinitas sendiri. Lihat, Bu Ayu lebih butuh teh susu manis sama temen curhat daripada keringat. Pak Yogi kan cuman ahli otot doang. Hah? Cuman curhat? Teh susu manis? Hah? Bu Ayu itu butuh badan sehat, biar hatinya kuat. Gak apa-apa saya ahli otot doang. Kan ini bukti hidup sehat. Gak kayak Pak Dadang. Perut buncit kayak bantal gitu. Perut buncit? Ini namanya perut pengalaman. Bu Ayu butuh yang dewasa, bukan yang doyan pamer otot kayak ayam GYM yang bau keringat. Mending ayam cim daripada ayam sayur kayak bapak. Pak, ngerti nggak sih? Bu Ayu itu butuh ketenangan. Bener nggak Bu Ayu? Bu Ayu, Kemana Bu Ayu? ini pasti gara-gara Pak Yogi yang bikin Bu Ayu pergi. Hah? Bapak yang mulai ribut duluan. Saya cuma nawarin lari pagi sehat. Bapak yang bikin dia ilfil karena perut buncit bapak. Nyalahin perut buncit saya. Kalau bapak nggak muncul tiba-tiba kayak preman olahraga, Bu Ayu pasti masih di sini ngobrol sama saya. Udah saya malas ngomong sama bapak. Mending saya ke lapangan, lakukan pemanasan buat nanti praktek para siswa. Bay, jam pelajaran siapa sih yang pertama? Kalau nggak salah sih Pak Uyung deh. Lu kenapa nanyain jam pelajaran siapa? Kan udah ada jadwalnya. Gue lupa, Dik. Takutnya pelajaran seni budaya. Emang kenapa Pis pelajaran seni budaya? Lah, lu nggak tahu apa nggak ngerti? Kan ada kerja kelompok pelajaran seni budaya. Iya tahu gua. Tapi kan masih lama itu dikumpulinnya. Oh iya, gue sampai lupa kerja kelompok yang seni budaya itu. Jadi kita mau ngerjain di rumah siapa kerja kelompoknya? Bebas sih kalau gua mah. Kalau menurut lo Bis, kita ngerjain di mana? Kak Ayu. Hah? Kak Ayu? Lu mau ngerjain tugas di rumah Kak Ayu? Bukan. Maksudnya Kak Bayu. Hah? Sejak kapan lu manggil si Bayu pakai Kak? Bukan gitu Dik. Dia lihat Kak Ayu lewat tadi di luar kelas. Jadi spontan bilang Kak Ayu. Diplesetin ke nama gua. Yeh, kocak lo Bis. Mentang-mentang Bu Ayu janda baru. Wih, apa sih kalian ini? Cie, kesempatan dalam kesemutan nih. Kesempitan kali Bay. Dulu Bisma cinta guru baru. Dan sekarang cinta janda baru kayaknya. Mana cewek yang sama lagi? Mulai deh ngeledekin gua. Hah,